Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membahas film yang sangat menarik berjudul Legend of Lubu, dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menjadi bahan uji coba sebuah racun atas perintah raja yang kejam. Hingga suatu ketika ia melarikan diri dan bertemu seorang wanita. Mereka saling mencintai hingga sang raja memerintahkan untuk membunuh mereka berdua. Namun ternyata wanita ini berhasil selamat dan akan melakukan balas dendam. Karena sulitnya untuk membunuh sang raja, wanita ini rela memasukkan racun ganas ke dalam kemaluannya agar dendamnya bisa terbalaskan. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Jadi awal mula film kita diperlihatkan seorang bocah yang ditawan dan dijadikan bahan uji coba pembuatan racun atas perintah raja bernama Dongso. Banyak di antara bocah-bocah itu yang tewas karena bertahun-tahun lamanya mereka meminum racun, dan hanya beberapa saja dari mereka yang selamat. Di suatu ketika mereka sudah beranjak dewasa, subjek tes nomor 19 ini mengamuk ketika meminum racun. Ia membuat subjek tes lainnya ikut mengamuk dan membunuh para penjaga di sana. Namun seluruh subjek tes tewas di tempat itu, dan hanya subjek tes nomor 19 yang berhasil meloloskan diri. Dan kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Chan Yi. Kini ia sedang mengambil telur burung untuk dijadikan obat. Ketika hendak turun dari pohon, kudanya malah pergi dan ia pun terjatuh. Lalu Chan Yi mencari kudanya. Di sanalah ia melihat subjek tes nomor 19 yang tengah pingsan. Di pandangan pertamanya, Chan Yi mulai jatuh cinta kepadanya. Tak butuh waktu lama, Chan Yi membawa si pria itu ke sebuah goa, dan Chan Yi membangunkannya, memintanya untuk meminum obat. Seketika subjek tes nomor 19 menyerang Chan Yi karena traumanya meminum racun selama puluhan tahun. Dalam keadaan setengah sadar, subjek tes nomor 19 mencekik Chan Yi, dan ia kembali jatuh pingsan di tempat yang tepat. Kembali ke tempat peracikan racun raja. Melihat subjek tes yang terbunuh, Raja Dongso sangat marah kepada peracik karena belum juga menemukan cara agar dia bisa kekal. Peracik racun ini sangat licik dengan mengalihkan pembahasan bahwa subjek tes nomor 19 bertahun-tahun meminum racun dan dia masih bertahan. Peracik racun ini meminta agar raja menangkapnya dan dijadikan mesin pembunuh di medan perang. Akhirnya Raja Dongso memerintahkan para prajurit untuk mencari subjek tes nomor 19. Di pagi hari dalam goa, Chan Yi yang terbangun dan melihat subjek tes nomor 19 sedang mandi di sungai. Chan Yi yang menikmati pemandangan. Namun ketika pergi, kaki Chan Yi tersandung batu. Dan di sanalah Chan Yi memberi nama nomor 19 menjadi Yi Lubu. Kini mereka menghabiskan banyak waktu bersama-sama sambil menunggu Yi Lubu sembuh total. Ketika Lubu sudah baikan, Chan Yi pun mengajak Lubu ke kampung tempat tinggalnya. Dan bergegas Chan Yi menemui seorang tabib bernama Baeksu untuk diberikannya telur burung. Dan di sana Chan Yi juga meminta kepada Baeksu untuk mengobati Lubu. Karena racun sudah sampai ke paru-paru Lubu, bahkan darahnya juga sampai beracun. Orang biasa pasti sudah lama mati. Namun Baeksu tetap berusaha mencarikannya obat. Lubu yang sangat berterima kasih kepada Chan Yi
Untuk membalasnya, Lubu pergi menangkap ikan. Tak butuh waktu lama, utusan raja datang ke desa itu untuk mencari Lubu. Mereka menghancurkan desa dan membunuh para penduduk di sana. Sementara Lubu menghajar beberapa pasukan itu dan berusaha meloloskan diri. Namun ternyata kudanya terkena anak panah. Karena tidak ingin kudanya menderita, Lubu memberi racun dari darahnya dan membawa Chan Yi pergi. Tanpa sadar, kuda itu tidak mati, malah menjadi kuat. Tapi anehnya, bulu kuda itu berubah menjadi coklat. Kini Chan Yi dan Lubu sudah terkepung, dan Chan Yi terkena tebasan pedang tepat di bagian tai lalatnya. Masih berusaha meloloskan diri, namun mereka berhadapan dengan jurang yang sangat dalam. Terpaksalah Lubu menghadapi pasukan itu. Chan Yi yang hampir saja terjatuh, untung Lubu memegang tangannya. Namun agar Yi Lubu dapat selamat, Chan Yi mengorbankan hidupnya dengan membiarkan dirinya jatuh ke jurang. Lubu yang semakin mengamuk dan menghajar para pasukan. Tapi ia terkena bius dari peracik obat Raja Dongso. Ketika terbangun, Lubu bertemu dengan Raja Dongso. Di sana Yi Lubu tetap saja mengamuk hingga ia dihipnotis dan segala ingatannya akan dihilangkan oleh peracik racun ini. Seolah kehidupannya dimulai dari jalanan hingga Raja Dongso menjadikannya anak angkat. Tiga tahun kemudian, Yi Lubu menjadi jenderal perang dan telah banyak menaklukkan negara-negara lain. Kekuatan Raja Dongso berlipat ganda dengan adanya Lubu yang kini menjadi jenderal sekaligus anak angkatnya. Dan kini kita diperlihatkan kembali Baeksu. Masih sama, ia adalah peracik obat. Dan yang menjadi langganannya adalah menteri kerajaan bernama Tuan Situ. Di sana Tuan Situ ingin agar Baeksu membuatkan racun untuk membunuh Raja Dongso karena Raja Dongso sangat kejam. Akhirnya Baeksu setuju untuk membunuhnya. Yang jadi masalah sekarang sulitnya untuk meracuni Raja Dongso karena setiap makanan dan minumannya diperiksa dengan cermat untuk menghindari keracunan. Akhirnya Baeksu punya ide, yaitu meracun Raja Dongso dengan taktiknya sendiri. Karena makanan tidak bisa membunuhnya, maka ia meracunnya menggunakan subjek tes racun juga. Raja Dongso yang terobsesi dengan wanita, ia bisa meracunnya saat mereka berhubungan. Walaupun Baeksu juga ingin balas dendam karena desanya dihancurkan oleh Raja Dongso, tapi Baeksu merasa kasihan jika mengambil wanita sebagai subjek tes, karena subjek tes ini tidak akan hidup lama. Tak lama kemudian datanglah Chan Yi yang ternyata masih hidup. Ia bersedia menjadi subjek tes tersebut. Ia rela melakukannya karena selamat dari maut itu tujuan hidupnya sekarang adalah balas dendam karena desanya telah dihancurkan. Dan Chan Yi menganggap Yi Lubu telah dibunuh oleh Raja Dongso. Dan di sana Chan Yi pun memohon agar Baeksu memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Dan akhirnya Baeksu menuruti permintaan Chan Yi untuk memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Tibalah saat ulang tahun Raja Dongso. Tuan Situ datang dan menawarkan Raja seorang penari cantik, yaitu Chan Yi. Dan benar saja Raja meminta Tuan Situ untuk membawa Chan Yi ke kerajaan. Tak butuh waktu lama tibalah Chan Yi di kerajaan. Dan ia diperiksa dengan teliti sebelum masuk ke kerajaan. Saat Raja hendak melakukannya kepada Chan Yi,
tiba-tiba dari luar ada penyusup datang. Lu Bu pun membunuh para penyusup itu. Serangan dari luar yang hampir saja mengenai raja, Chan Yi mengorbankan dirinya untuk melindungi raja. Sehingga raja sangat percaya kepada Chan Yi. Dan masuklah Lu Bu yang membuat Chan Yi terkejut ternyata dia masih hidup. Yang lebih mengherankan lagi, Lu Bu memanggil Raja Dongso ayah angkat. Kini Chan Yi meminta agar Baeksu menyembuhkannya. Dia tidak ingin mati setelah melihat Yi Lu Bu ternyata masih hidup. Baeksu yang juga menyayangi Chan Yi berusaha mencarikan obat untuknya. Chan Yi yang menemui Lu Bu, awalnya ingatan Lu Bu hampir saja pulih. Namun mantra kuat dari tabib Raja Dongso tidak bisa lenyap, yang membuat Yi Lu Bu menganggap Chan Yi hanya orang baru yang ia temui. Hingga Chan Yi mengakali dengan membuat Lu Bu pingsan agar mantra dari tabib jahat itu hilang. Perlahan-lahan Lu Bu mulai mengingat kembali masa lalunya bersama Chan Yi. Namun kini hidup Chan Yi tinggal sebentar lagi karena racun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan kini sudah saatnya Chan Yi mempersembahkan dirinya untuk Raja Dongso. Tapi datanglah Yi Lu Bu membawanya pergi, karena kini ingatannya sepenuhnya telah kembali. Walaupun hidupnya hanya sebentar lagi, namun Chan Yi berusaha menikmati sisa hidupnya bersama orang yang dicintainya. Setelah melakukannya bersama Yi Lu Bu, ternyata racun di dalam tubuh Chan Yi lenyap. Dan di akhir film datanglah Yi Lu Bu untuk membunuh Raja Dongso yang selama ini menjadikannya sebagai anjing peliharaannya. Setelah Yi Lu Bu membunuh Raja Dongso, film pun berakhir. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film-film menarik lainnya, dan sampai jumpa.